Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilianti Nur, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kerajaannya. Yang kedua yaitu teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia. Berbeda dengan sebelumnya bahwa teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa, di mana yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya adalah wudhu. Yang keempat, teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebutkan 5 tempat asal Islam di India, yaitu yang pertama Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Yang kelima yaitu teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruynesen yang dikutip dalam Mufli Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi atau orang-orang Turki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati. Di sini saya akan menjelaskan saluran Islamisasi Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam proses Islamisasi. Tahap ini diperkirakan pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Pada saat ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat bawah, sampai masyarakat kaya. Proses ini dipercepat dengan mulai runtuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan asing dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Yang kedua, perkawinan. Hal ini sangat berdampak positif bagi perkembangan Islam. Lambat laun para pedagang ini membentuk sebuah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekajon. Pada tahap selanjutnya, para pedagang ini ada yang membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal. Misalnya antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Namun proses ini tidak begitu mudah, mengingat perkawinan dengan penganut berhala dianggap kurang sah. Jadi wanita itu harus mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk sebuah keluarga Muslim. Selain itu, tidak mustahil dari pihak keluarga kedua untuk masuk ke dalam agama Islam. Dalam beberapa babat diceritakan adanya proses ini, misalnya Maulana Ishaq menikahi putri Bilambangan dan melahirkan Sunan Giri dalam babat Cirebon. Ketiga, pendidikan. Para ulama dan mubalik menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok
pesantren di berbagai daerah. Di sana orang menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan Islam, sehingga hal ini mempercepat penyebaran agama Islam. Adapun pesantren-pesantren, yaitu yang pertama pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel dan pesantren Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga ke Maluku. Yang keempat, tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf termasuk yang berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Bantaen, Bahat, Tanah Jawi, dan hikayat raja-raja Pasai. Tasawuf masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Yang kelima, politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat penting dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Yang keenam, seni dan budaya. Beberapa bentuk kesenian yaitu wayang, gamelan, serta gendi. Gendi itu adalah lagu-lagu dari seorang wanita yang berisi syair-syair, nasihat, dan dasar-dasar agama Islam. Kesenian yang telah berkembang tidak musnah tetapi diperkaya dengan seni Islam, dijadikan satu yang disebut dengan akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat pada masa Islam. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur dalam bahasa Melayu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Syahbani Rusdi. Pemateri ketiga berkenaan mengenai perkembangan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Memang pada awalnya Islam memang mengalami tendensi dari pihak-pihak yang berseberangan dengan Islam itu sendiri. Walaupun secara kultural Islam diakui memberikan kekuatan dan sumbasi yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat perumusan Pancasila, corak Islam atau sesuatu yang menjadi keinginan Islam ditiadakan dengan menggantinya dengan Pancasila. Bagi yang golongan Islam berkeinginan mendirikan negara Islam, tetapi pada akhirnya Islam atau Indonesia itu tidak bercorak Islam secara keseluruhan. Kemudian di samping itu, pada dasar negara yang pertama sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa bukan itu kata yang sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui bersama pada sejarah, itu merupakan kata yang diubah 7 kata yang kemudian disingkat menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena beralaskan terlalu kata itu terlalu monoton untuk umat Islam, sedangkan
Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam agama. Tetapi terlepas dari hal itu, kita tak dapat memungkiri bahwa perkembangan Islam setelah kemerdekaan banyak mengalami naik turun dan pasang surut. Contohnya saja pada masa era pemberontakan, yakni Orde Baru, Orde Lama, di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh negara, oleh pemerintah, yakni di sini adalah pihak Islam, merasa dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan sikap yang spontanitas, sikap yang lahir dari sakit hati. Misalnya saja pemberontakan di Jawa Tengah dikenal dengan DITII, kemudian di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Karmo Zakar yang terkenal, kemudian di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Berau, dan masih banyak lagi yang hendak mendirikan khilafaan Islam pada masa itu dikarenakan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang membuat sebagian umat Islam merasa dirugikan. Di samping itu, tak dapat dipungkiri ada lagi masalah yang muncul, seperti pergumulan antara ideologi komunisme dan Islam, di mana ideologi ini tak dapat bersatu, lagi-lagi membuat pertentangan dan permusuhan di kalangan mereka. Walaupun pada saat itu Islam juga telah mendapat posisi di pemerintahan, seperti membuat